Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ardana dari kelas KL dengan NIM 19612015554. Dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin melengkapi tugas dari dosen pengampu saya, itu Bu Meta Dwi, dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Tugas kali ini yaitu mereview materi dari beliau, dan materi yang saya pilih yaitu pendekatan Porter dan analisis kajian pesaing. Pertama yaitu analisis industri menggunakan pendekatan Porter-Michael. Berpendapat bahwa sebuah perusahaan haruslah memperhatikan intensitas pesaing dalam industri. Tingkat intensitas ini ditentukan oleh kekuatan kompetitif dasar. Menurut Porter, kekuatan kolektif menentukan potensi keuntungan tertinggi di industri, di mana potensi keuntungan diukur dari segi seberapa lama pengembalian modal dan atas modal yang diinvestasikan dalam pemindaian industri. Dan ini analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu hambatan bagi pendatang. Hambatan bagi pendatang. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk memasuki industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan kompetitor yang bersaing dalam market yang sama, maka profit atau laba yang akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita lah yang akan diuntungkan. 2. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku atau pada harga yang tinggi, ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah juga karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Dan sebaliknya, justru semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Dan 3. Daya tawar pembeli. Kekuatan ini dinilai daya tawar ini dan atau kekuatan penawar dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menurut harga yang lebih rendah ataupun kualitas yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah, pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut. 4. Hambatan bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen ini mendapatkan produk pengganti yang lebih murah, ataupun produk pengganti yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Maka semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, akan semakin menguntungkan buat perusahaan kita juga gitu. Dan 5. Tingkat pesaing dengan kompetitor. Kekuatan ini penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat pesaing pada pasar atau market yang tersebut yang rendah gitu. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama oleh perusahaan kita misalnya, dan loyalitas pelanggan yang makin rendah juga. Produksinya sama dengan kompetitor, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi pesaing juga gitu. Dan selanjutnya itu analisis pesaing. Analisis pesaing adalah
bidang analisa strategi yang spesialisasi dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan pesaing kamu dan jenis ancaman apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan finansial bisnismu, ya kan? Dan selanjutnya, tujuan dari analisis pesaing adalah untuk menentukan posisi perusahaan dalam suatu industri agar perusahaan dapat dengan baik mempertahankan diri dari 5 kekuatan yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi kekuatan tersebut untuk keuntungan perusahaan, yaitu pesaing dalam suatu industri. Menurut Sri Wahyudi, pada 5 kekuatan dasar, 5 competitive force yang mempengaruhi ekonomi, yaitu 1. Ancaman pendatang baru, threat of new entrants. 2. Ancaman barang pengganti, threat of substitute product. Yang 3. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok, the beginning power of supplier. Yang 4. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli, the beginning power of customer. Dan 5. Persaingan dari perusahaan sejenis dalam industri tersebut, rivalry among existing firms. Dan selanjutnya itu peta posisi. Analisis peta posisi berguna untuk memilih strategi penentu sasaran dan memutuskan bagaimana mendudukan produk dan merek. Walaupun hasil akhirnya pemetaan posisi mudah dimengerti oleh kita, pelaksanaan ini sebenarnya ribet dan membutuhkan keahlian dalam bidang riset. Dan langkah-langkah pemetaan posisi menurut Krepen harus mencakup, yang itu pertama, pemilihan wilayah pada pasar produk yang akan dianalisis. 2. Penentuan merek-merek yang bersaing di pasar produk. 3. Pengumpulan persepsi konsumen tentang atribut dari merek yang tersedia. 4. Analisis data yang membentuk 1, 2 atau lebih komposisi dimensi atribut yang tidak bergantung dengan yang lain. 5. Persiapan peta atribut, yaitu dari sumbu X dan Y untuk menentukan posisi persepsi konsumen terhadap merek pesaing. Dan 6. Menentukan posisi konsumen berdasarkan preferensi ideal yang hampir sama untuk melihat bila sub kelompok atau segmen potensial akan terbentuk gitu. Dan 7. Evaluasi cara penyelesaian dengan baik yang berhubungan dengan data yang akan dianalisis. 8. Interpretasi hasil sebagai sasaran pasar dan strategi penentu posisi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.